Kata birokrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni kata burau atau bura, kain penutup meja, dan kresi. Birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi dengan rantai komando yang berbentuk piramida, di mana makin tinggi tingkatannya, makin sedikit orang yang ada di tingkatan tersebut. Birokrasi biasanya ditemui di lembaga atau organisasi yang sifatnya sipil maupun militer. Seiring berkembangnya zaman, birokrasi ini tidak hanya melulu mengenai organisasi yang bersifat pemerintahan atau militer. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan unsur yang paling penting untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan sebuah organisasi. Untuk itu, Max Weber mengajukan model tipe ideal birokrasi yang mencerminkan keadaan administrasi yang ada semasa beliau hidup. Tipe ideal ini merupakan konstruksi abstrak yang membantu dalam memahami kehidupan sosial. Menurut Max Weber, tipe ideal ini dipergunakan untuk menjawab suatu permasalahan pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Tipe ideal birokrasi ini dapat dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara satu organisasi dengan organisasi lain di dunia. Jika suatu birokrasi tidak dapat berfungsi dalam tipe ideal ini, maka kita tidak dapat menarik suatu kesimpulan untuk mengetahui mengapa semua itu bisa terjadi, serta apa faktor yang membedakan. Berikut adalah tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, para anggota staf menjalankan tugas secara impersonal. Hal ini dimaksudkan para anggota organisasi di birokrasi secara pribadi bebas bekerja. Tidak ada keterikatan hubungan antar anggota keluarga, baik itu bawahan maupun atasan. Yang kedua, ada hierarki jabatan yang jelas. Birokrasi bekerja dalam suatu struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis atau berjenjang, di mana setiap jenjang sudah ditetapkan bidang tugasnya masing-masing. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Maksudnya adalah atasan mempunyai hak untuk memerintah dan diberi wewenang untuk mengatur bawahan dan diatur secara tertulis sebagai peraturan organisasi. Lalu yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak. Maksudnya adalah para pejabat yang disebut sebagai birokrat adalah tidak selamanya akan menjadi birokrat, karena ada batas waktu yang Indonesia lazim disebut waktu pensiun pada batas usia tertentu. Lalu yang kelima,
Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, artinya bahwa untuk pengangkatan seseorang pejabat harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Bila organisasi membutuhkan ahli di bidang manajemen keuangan, misalnya harus diisi pejabat yang berpengetahuan keuangan, membutuhkan keterampilan di bidang teknik sipil, harus dicarikan insinyur teknik sipil, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki organisasi. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Maksudnya adalah pejabat itu seharusnya menekuni dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar tujuan organisasi tercapai secara optimal dan efisien. Di samping itu, jabatan itu merupakan ladang atau sumber penghasilan utama keluarga si pejabat tersebut, di mana ada kemungkinan pekerjaan di luar jabatan itu sebagai pekerjaan sampingan yang harus dinomorduakan. Lalu yang kedelapan, terdapat jenjang karir, di mana promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit, dan menurut pertimbangan keunggulan atau superior. Yang kesembilan, sering terjadinya penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Maksudnya adalah sering terjadi bahwa jabatan diisi oleh orang-orang yang tidak cocok dengan keahliannya. Berikut adalah tipe-tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Selanjutnya, ada ciri-ciri birokrasi yang dikemukakan menurut Max Weber. Yang pertama, terdapat pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Yang kedua, kantor diorganisasikan secara hierarki. Yang ketiga, pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan serta ujian. Yang keempat, pengaturan dan peraturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, hubungan antara manajer dan karyawan berbentuk impersonal. Yang keenam, pegawai yang berorientasi pada karir dan mendapatkan gaji yang tepat. Dan itulah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, derajat spesialisasi tinggi. Artinya adalah setiap anggota birokrasi harus memiliki profesionalisme dan kecakapan teknis yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, struktur berwenang bersifat hierarkis dengan batas tanggung jawab yang jelas. Artinya adalah setiap tingkatan dalam birokrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan batas wewenang yang tidak kabur. Yang ketiga, hubungan anggota bersifat impersonal, yang artinya hubungan setiap anggota harus berdasarkan fungsi agar terciptanya mekanisme kerja yang rapi. Lalu yang keempat, cara pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan teknis. Artinya adalah setiap anggota ditempatkan dan diberi pekerjaan sesuai bidang keahliannya sehingga dapat menciptakan produktivitas kerja yang baik. Yang kelima, pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi. Artinya adalah setiap pekerjaan dalam birokrasi tidak boleh tersentuh oleh masalah-masalah yang sifatnya personal.